Shalom buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih berikan nafas kehidupan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, yaitu dengan perkuliahan secara online. Saya Nita Herianti Borustopu, ingin NPM 19110087, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin mempresentasikan tugas untuk memperoleh perencanaan pembelajaran, yaitu dengan dosen Dr. Harlen Simanjuta, MPD. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu untuk memenuhi mini riset, rekaya IC, dan proyek, yang dimana mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang telah diterapkan. Tujuan yaitu dari judul kita ambil RPP, tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP ialah untuk memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terjangkau. Kunandar mengatakan bahwa fungsi RPP ialah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih searah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran. Unsur yang perlu diterapkan dalam RPP yaitu menurut Kunandar: 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media sosial sesuai yang mendekatkan siswa untuk dalam pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengunjungan yang dikembangkan seluas dan pengembangan silabus. Prinsip penyusunan RPP ini ada beberapa. Yang pertama, memerhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga itu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbentuk
tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian ucapan baik positif, pengutama penggayaan dan remedial. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memeliharakan keterkaitan dan kepedulian antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Ada beberapa juga komponen-komponen untuk RPP. Komponen RPP yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan beberapa materi yang telah saya pahami. Lebih kurangnya jika ada kata salah, saya minta maaf. Terima kasih.